Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, tetap gunakan masker, hindari kerumunan, dan selalu cuci tangan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian ya. Semoga pandemi ini lekas berlalu. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ekonomi kreatif. Jadi apa sih itu ekonomi kreatif? Nah, era ekonomi baru yang saat ini lebih mengintensifkan pada pemanfaatan informasi, teknologi, serta kreativitas pada manusia sebagai salah satu faktor produksi utama untuk menghasilkan produk atau karya yang produktif. Ini akan menjadi faktor produksi utama sehingga akan berdampak pada pendapatan orang yang mempergunakan ekonomi kreatif. Nah, jadi ekonomi kreatif itu apa sih? Ekonomi kreatif adalah pengembangan konsep yang berlandaskan pada sumber aset kreatif manusia, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi dengan dibantu teknologi. Ekonomi kreatif ini dimulai sejak tahun 2006 yang dapat menghasilkan kegiatan kreatif loh. Kalau seumpama di Bali, kita bisa lihat pada kegiatan Bali Fashion Week, Bali Art Festival, dan Bali Sanur Festival. Juga banyak kegiatan ekonomi kreatif loh yang ada di Bali seperti pengembangan desa wisata. Jika kita ambil contoh desa Panglipuran ya, desa ini merupakan salah satu desa yang mengembangkan konsep ekonomi kreatif, yang mana mereka mengembangkan potensi desa yang ada di situ. Jadi dari tradisi, kesenian, kearifan lokal masyarakatnya tersebut, serta pembangunan homestay dari desa Panglipuran ini merupakan uh, mempergunakan alat-alat serta bahan-bahan dari desa Panglipuran, sehingga apa yang ada di desa tersebut itu yang mereka kembangkan untuk mampu menghasilkan suatu pendapatan bagi desa tersebut. Pengembangan ekonomi kreatif untuk tahun 2009 sampai tahun 2015, pemerintah melakukan usaha mengembangkan kegiatan ekonomi dari kreativitas, keterampilan, bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis, sehingga mampu mendukung ekonomi kreatif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jadi ekonomi kreatif ini sangat penting sekali ya untuk dikembangkan. Kira-kira kenapa ya kita harus mengembangkan ekonomi kreatif? Untuk alasan yang pertama, karena ekonomi kreatif ini mampu memberikan peluang kontribusi ekonomi yang sangat signifikan, sehingga dia mampu menciptakan inovasi dan kreativitas bangsa. Serta dari ekonomi kreatif ini yang mengembangkan pada kearifan lokal, identitas budaya, ini akan membangun citra dari negara tersebut. Kita bisa lihat pada pengembangan konsep era Jokowi ini, yang mana dia harus membangun dari desa. Ini menjadi salah satu ciri dari pengembangan ekonomi kreatif yang menonjolkan sisi budaya pada Indonesia. Nah, selanjutnya, ekonomi kreatif ini mampu mengembangkan prinsip ekonomi kreatif yang berbasis pada sumber daya yang terbarukan. Jadi, ekonomi kreatif beda dengan ekonomi ya yang cuman bergerak pada bidang produksi, konsumsi, dan distribusi saja tanpa mempergunakan kreativitas dan teknologi-teknologi. Lalu apa bedanya dong dengan ojol serta tukang ojek yang ada di pengkolan. Nah, konsep dari tukang ojek pengkolan ini dia mengembangkan konsep ekonomi. Nah, sedangkan kalau ojol ini dia mengembangkan konsep ekonomi kreatif. Nah, alasan yang lain yaitu dapat menciptakan kompetitif suatu bangsa. Dengan adanya ekonomi kreatif ini, maka setiap bangsa memiliki cara-caranya tersendiri untuk berinovasi, sehingga dia mampu memiliki daya saing yang bernilai ekonomis dengan negara lain. Serta hal ini dapat memberikan dampak sosial yang positif. Dengan kita ambil contoh dengan pengembangan desa wisata ya. Nah, pengembangan desa wisata ini berdampak yang bagus
dari sisi sosialnya. Misalnya dengan diadakannya pengembangan desa wisata, ini membangkitkan solidaritas masyarakat. Masyarakat semakin gotong royong, menjaga kebersihan, ikut mengembangkan potensi desanya. Ini memberikan dampak sosial yang positif. Nah, setelah mereka mempergunakan potensi wisatanya ini, otomatis mereka juga menggerakkan warga desanya untuk bekerja di desanya. Ini akan membuka lapangan pekerjaan. Itu ya pentingnya dari pengembangan ekonomi kreatif. Nah, untuk karakteristik ekonomi kreatif itu ada 4 ya. Yang pertama itu karakteristiknya kreasi intelektual dan mencakup kreativitas keahlian serta talenta. Maksudnya di sini karakteristik ekonomi kreatif itu yang pertama dia mempunyai kreasi intelektual, mencakup kreativitas keahlian dan talenta. Misalnya jika kalian sangat ahli pada bidang coding atau komputer, kalian mulai mempergunakan keahlian kalian dengan menciptakan suatu game yang bisa kalian jual. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik yang kedua, berbasis pada ide atau gagasan. Ini menjadi karakteristik utama dari ekonomi kreatif ya. Misalnya kita ambil contoh pada ojek konvensional dan ojek modern. Jika ojek modern, dia mempergunakan aplikasi atau mobile sehingga memudahkan masyarakatnya untuk mempergunakan ojek online. Mereka tidak perlu harus ke pangkalan, mereka tinggal mempergunakan aplikasi. Ini akan memudahkan masyarakat ya, karena sekarang di era sekarang itu manusia lebih suka dengan hal-hal yang praktis. Ya, iya nggak sih? Nah, untuk karakteristik yang ketiga yaitu pengembangan tidak terbatas pada bidang usaha. Nah, pengembangan ini tidak terbatas pada bidang usaha saja. Jadi dia mempunyai konsep yang lebih relatif. Misalnya dari ekonomi kreatif ini akan muncul beberapa bidang-bidang usaha seperti startup, munculnya Gojek, banyaknya menu-menu minuman seperti street boba ataupun minum-minuman boba-boba yang lain ya. Ini merupakan salah satu bentuk ekonomi kreatif. Selain itu, kita akan belajar tentang jenis-jenis dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini ada 14. Yang pertama itu periklanan. Periklanan ini kita bisa ambil contoh jika kalian lihat pada billboard gitu di jalan-jalan, banyak sekali kan kalian menyaksikan dari iklan baju, iklan popok, iklan makanan, iklan pertanian, semua mulai menggunakan jasa periklanan. Jasa periklanan ini merupakan komunikasi satu arah dengan menggunakan media tertentu, dan prosesnya ini meliputi kreasi, produksi, dan distribusi. Selanjutnya yaitu arsitektur, jenis yang kedua ya, arsitektur. Nah, kalau arsitektur ini, kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan, contohnya perencanaan tata kota. Kita lihat sendiri ya, setiap daerah itu mempunyai alun-alun atau taman kota yang berbeda-beda, yang mana menjadi ciri khas dari daerah-daerah tersebut. Ini menjadi salah satu wujud dari ekonomi kreatif, karena dengan karakteristik setiap desa ini akan menimbulkan minat masyarakat untuk mengunjungi tempat tersebut. Kalau di Bali misal seperti taman-taman kota yang ada di Bali itu apa aja, coba ayo sebutkan. Dan ada kalau arsitektur ini juga di Museum Bali. Nah, kita ambil contoh Museum Bali ya. Museum Bali di sini merupakan salah satu daerah yang mana atau salah satu tempat yang mempunyai sejarah tentang pendirian tentang pendirian kota Denpasar. Museum Bali ini mempunyai potensi budaya yang bisa dikembangkan, ditata, dikelola oleh pemerintah Bali, sehingga pemerintah Bali mampu mempromosikan ke halayak umum sehingga orang-orang mau mengunjungi Bali ya. Dari tadi kepleset desa terus ini ya. Terus dengan adanya pemasaran ini orang-orang akan tertarik.